ya berbicara mengenai subsistem SIA yang kelima ya. Apa itu subsistem SIA yang kelima? Yaitu General Ledger and Reporting System. Nah, di mana sebelumnya SIA itu yang pertama adalah, saya ulangi kembali ya, SIA itu yang pertama adalah revenue cycle, ya siklus pendapatan. Ya. Siklus pendapatan membawahi dua subsistem yang namanya sales system dan sistem penerimaan kas ya, sales system and cash receipt system. Yang kedua itu adalah expenditure cycle ya, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran terbagi atas dua, yaitu siklus pengeluaran terbagi atas dua, yaitu yang namanya purchase system dan juga cash disbursement system, sistem pengeluaran kas. Nah, yang ketiga itu adalah production cycle, ya siklus produksi. Nah, siklus produksi itu yang ketiga ya. Yang keempat itu adalah siklus sumber daya manusia, human resource ya, and payroll cycle yang sudah kalian buat, yang mana data flow diagramnya, yang mana ancamannya, yang mana kontrolnya. Jadi nanti kalau ujian saya tanya itu ya, bagaimana siklus SIA, salah satu dari siklus SIA, bagaimana pengendaliannya, bagaimana ancamannya, ya itu nanti keluar ya pada saat ujian, dan juga nanti data flow diagramnya dan juga flowchart diagramnya ya. Nah, yang kelima adalah General Ledger and Reporting System ya. Jadi di sini siklus SIA yang kelima adalah sistem buku besar ya, General Ledger. General Ledger itu buku besar ya namanya, and Reporting System, sistem pelaporan. Nah, jadi ini siklus SIA yang kelima. Nah, jadi pada siklus SIA yang kelima ini ada 4 subprosesnya. Jadi kalau kita membuat dari suatu data flow diagram, berarti ya ada proses 1.0 yang namanya update general ledger, ya. Ada proses 2.0 yang namanya cost adjusting entries, ya. Ada proses 3.0 prepare financial statement. Yang keempat itu yang 4.0 adalah produce managerial reports. Nah, jadi inilah yang namanya subsistem dari general ledger and reporting system. Jadi memperbaharui buku besar, kemudian juga jurnal penyesuaian, ya, penyajian laporan keuangan, dan menghasilkan laporan manajerial. 4 ini prosesnya ya, ingat itu. Jadi nanti kalaupun tes lowongan pekerjaan ini pun ditanya juga, gitu ya, kebanyakan. Nah, sekarang mari kita lihat ya bagaimana yang dikatakan dengan data flow diagramnya. Nah, jadi data flow diagramnya inilah dia. Makanya 1.0 ya kan? Ya, 1.0 update general ledger. 2.0 adalah post adjusting trial entries ya. Di mana proses 1.0 ini bermula dari adanya dari adanya entitas yang namanya entitas subsistem akuntansi dan juga bendahara. Ya, dari adanya data bendahara dan datanya sistem akuntansi itu yang diinput datanya apa? Datanya adalah inputan jurnal dan juga data-data yang terkait dengan jurnal. Dan maka di sini tanda panahnya itu adalah journal entries ya. Nah, itu input jurnal namanya. Lalu 1.0 di sini itu dikirimlah ke jurnal voucher ya, ke general ledger. Nah, jadi general ledger rekapnya itu dikirim ya, maka rekapnya itu di database kan yang namanya pada database jurnal voucher dan juga database buku besar ya. Nah, selanjutnya disajikanlah neraca saldo ya kan, dari neraca saldo nanti timbullah worksheet gitu kalau di manual ya kan. Tapi karena ini bukan manual, worksheet itu ada memang, tapi dalam sistem itu dilewatkan gitu ya. Maka lahirlah diinput lagi apa yang namanya proses, yang namanya post adjusting entries, jurnal penyesuaian ya. Jadi jurnal penyesuaian ini dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh controller, pengawas, ya kan, oleh pengendalinya, gitu ya. Jadi controller lah yang merekomendasi, ya kan, apa saja yang mau disesuaikan, gitu ya. Maka dia kirim data, yang namanya data yang harus disesuaikan, adjusting entries ya. Lalu masuk proses 3.0. Ya, proses adalah penyajian laporan keuangan. Nah, jadi proses menyajikan laporan keuangan disajikan setelah ada namanya trial balance adjusted. Ya, artinya sesudah jurnal penyesuaian. Ya, jadi proses 3.0. Nah, coba dibaca dulu ya bagaimana aliran datanya ini. Silakan saya berikan waktu 5 menit.
Nah, itu ya. Ada pertanyaan, silakan. Cukup jelas ya. Kalian pun sudah beberapa kali Pak, saya berikan, ya silakan. controller di sini maksudnya siapa ya, Pak? Ya, controller di sini adalah si pengawasnya. Artinya kalau ada bagian accounting, ada bagian pajak, lantas siapa yang mengawasi yang dicatat oleh bagian accounting itu? Siapa yang mengawasi apa yang di jurnal oleh bagian pajak itu? Tentu saja ada pengawasnya, ya kan, supervisor. Kalau misalnya bank, gitu kan, teller, gitu kan, itu ada orang yang bekerja di belakang teller itu kan, dia berdiri melihat apa yang dikerjakan oleh teller itu. Itulah namanya controller, pengawas, ya kan. Nah, jadi setiap pekerjaan itu memang ada pengawasnya. Jadi pengawasnya itulah yang mendapatkan catatan, ya, resume dari suatu yang sudah di jurnal, ini ternyata belum disesuaikan. Nah, maka dia memberikan rekomendasi. Makanya controller itu simbolnya adalah simbol entitas, ya. Ini simbol entitas. Nah, itu. Setelah itu disajikanlah laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan itu bagaimana menghasilkan neraca, ya, bagaimana menghasilkan laba rugi, bagaimana menghasilkan laporan arus kas, bagaimana menghasilkan apa ya, other comprehensive income, ya, bagaimana menghasilkan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu semuanya ditujukan kepada external user, ya, pada pemangku kepentingannya, ya. Jadi proses, ya, bulat, ya, proses, gitu ya. Selanjutnya dihasilkan juga laporan kepada siapa? Kepada manajer. Ya, kepada manajer itu namanya proses yang disebut dengan managerial report. Berapa penjualan? Apakah penjualan mengalami kenaikan? Apakah penjualan mengalami pencapaian target, ya, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, dengan anggaran yang sudah ada. Nah, jadi di sini budget director, manajer anggaran itu akan membandingkannya, ya, dengan capaian. Nah, jadi dari capaian tersebut itu masuklah proses yang keempat, ya. Ada lagi? Silakan. Ya, cukup jelas ya dari sistem buku besar dan pelaporan itu. Jadi ada 4 subsistemnya. Nah, jadi kalau saya tanya nanti waktu ujian, ya coba gambarkan sistem buku besar dan pelaporan. Nah, ini gambarnya. Ya, nanti ujiannya tanggal berapa itu? 18, Pak. Nah, 18 ya kan? Saya tanya ini. Gitu. Nah, silakan kalian hafal ya. Kalian baca ini. Nah, Saya mau ya. kalau misalnya yang di dalam diagram itu yang ada segitiga dan ada angka, itu apa ya Pak maksudnya? Difilekan artinya. Nah, ini dia. Nah, jadi gambar yang segitiga warna kuning ini kan. Nah, jadi difilekan. Kalau dia produce managerial report, difilekan berdasarkan apa? Ya, misalkan berdasarkan angka urutan, ya. Nah, itu berdasarkan pada tanggal biasanya, ya, atau berdasarkan pada nomor urutnya. Jadi abjektif atau juga numerik. Nah, itu ya, yang kuning ini. Apakah difilekan dia berdasarkan abjektif atau juga numerik? Nah, itu. Tapi kalau saya minta nanti menggambar data flow diagram, nggak wajib itu yang warna kuning ini. Saya cuma minta bagaimana prosesnya, bagaimana entitasnya, bagaimana data dikirimkan, dan bagaimana data didatabasekan. Itu aja. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi di sini. Nanti pun kalian kalau bekerja di bagian accounting, ya kan, ini mekanismenya, ya nggak jauh-jauh gitu kan. Berarti apa yang dikerjakan pada kalian ditugaskan nyusun laporan keuangan. Nah, berarti kalau dia nyusun laporan keuangan, apa titik awal pekerjaannya? Ya, titik awalnya adalah mengupdate, ya, mengupdate saldo buku besar. Nah, itu titik awal masuknya pekerjaannya adalah mengupdate saldo buku besar. Dari bukti-bukti semuanya diupdate, ya, di buku besar sampai pada buat laporan 4.0. Nah, nanti waktu udah bekerja, ya itu yang dilakukan, gitu ya. Makanya ini adalah data flow diagramnya. Jadi suatu pekerjaan yang begitu luas bisa disederhanakan sedemikian rupa, ya, dengan General Ledger and Reporting System ini, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana ancamannya? Gimana buku besar itu nggak bisa jalan? Apa penyebabnya? Apa ancamannya? Kan gitu kan. Maka ancamannya adalah ketidakakuratan memperbaharui buku besarnya. Itulah ancamannya.
Ya, jadi kalau sudah kita tidak akurat menginput apa yang di buku besar, maka prosesnya salah semua, gitu ya. Dan juga unauthorized journal entries. Ya, artinya jurnal yang diinput itu tidak disetujui ya, tidak diketahui oleh controller tadi. Nah, jadi seorang menjabat controller itu sebenarnya orang accounting juga gitu ya. Sebelumnya tugas dia menjurnal kan, udah 8 tahun bekerja, udah punya pengalaman, diangkat dia jadi pengawas. Nah, kalian nanti pun bisa juga ya, semuanya punya peluang ya jadi seorang controller apabila sudah makan asam garam di bidang pembukuan ya, sudah punya banyak pengalaman di bidang pembukuan. Ya, jadi nanti suatu saat bisa kalian juga jadi pengawas pembukuan ya, pengawas keuangan suatu perusahaan. Oke, ya. Nah, sekarang bagaimana mengendalikannya? Nah, mengendalikannya ya maka harus dikendalikanlah ancaman ini biar supaya tidak menjadi ancaman nyata, gitu ya. Tidak menjadi suatu hal yang memang apa, gitu ya, memang menyeramkan. Ya. Maka haruslah ya, terintegrasi semua data yang diinput ya. Artinya satu pintu. Nah itu. Kemudian dilakukanlah rekonsiliasi perkiraan dengan perkiraan buku besarnya ya. Kemudian juga yang mengakses ya dikendalikan. Kemudian juga dilakukan penelusuran jejak audit. Nah inilah kontrolnya. Nah kalau bicara jurnal penyesuaian, maka kita nanti bisa dari case-nya aktual, artinya kasus yang terutang ya. Apa dikatakan akuntansi basis aktual? Nah akuntansi basis aktual di sini adalah ya bagaimana dalam satu periode akuntansi itu diakui adalah peristiwa yang terjadinya, walaupun belum berdampak terhadap pengeluaran kas, maka itu diakui sebagai transaksi. Maka kalau diakui sebagai transaksi, maka harus dicatat, ya harus dicatat. Misalnya terutang gaji, ya kan, ya belum dibayar gaji tapi udah terutang, ya makanya sudah dicatat ya. Yang kedua, kasusnya adalah kasus deferral, sifatnya yang dibayar di muka. Misalnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, itu namanya kasus deferral ya. Kasus yang estimasi berkaitan dengan ya estimasi mengenai penyusutan ya. Mobil kendaraan berapa 5 tahun disusutkan ya. Berapa penyusutannya per tahun ya, maka sudah masuk kasus estimasi ya. Kemudian revaluasi. Ya revaluasi di sini ya kalau ada aktiva tetap ya, kemudian koreksi. Nah, jurnal koreksi ya. Jadi kalau ada yang salah dikoreksi. Nah, bagaimana mengontrol penyesuaian ini? Ya harus benar akurat gitu ya. Ancamannya itu adalah ketidakakuratan yang disesuaikan. Jadi kalau sudah katanya tidak akurat yang disesuaikan, maka bagaimana mungkin laporan keuangan itu bisa benar? Ya, kemudian juga unauthorized adjusting entries. Ya, yang penyesuaiannya yang tidak terotorisasi. Bagaimana kontrolnya? Ya, pada saat input dikontrol. Kemudian juga spreadsheet error, protection control. Ya, kemudian standard adjusting entries dikontrol gitu ya. Ya, itu pengendaliannya. Hampir sama tadi ya dengan pada saat mengendalikan buku besar ya, pada saat input buku besar. Pada saat input penyesuaian, inilah pengendaliannya dan ini ancamannya. Ya. Sekarang bagaimana ya, ancaman dari pada saat memproses laporan managerial report? Ya, ancamannya berupa ketidakakuratan penyajian laporan dan juga masalah fraudulent dan juga reportnya didesain secara buruk. Maka pengendaliannya harus pengendalian terintegrasi, kemudian juga menggunakan software, ya, kemudian sering-sering dilakukan audit, kemudian dilakukan penilaian kinerja dengan balance scorecard, ya, dan juga dilakukan ya training, ya, dan penyegaran pada karyawan. Nah, maka di situ ada seperangkat standar yang namanya IFRS ya. Jadi IFRS di sini pengertiannya adalah ya apa ya? Yang sistem internasional ya standar pelaporan keuangan internasional yang berlaku saat ini yang menggantikan yang namanya dengan GAAP ya, General Accepted Accounting Principle ya. Dan format penyajiannya ya sifatnya extensible business reporting language. Jadi spesial menggunakan komunikasi data
Ya, komunikasi data artinya komunikasi data yang tujuannya untuk kepentingan publik ya, artinya bersifat apa namanya yang ada di pasar modal, gitu ya. Nah, dalam mengevaluasi kinerja di sini, bagaimana caranya kita evaluasi kinerja? Pertama adalah responsibility accounting, pembagian kewenangan. Nah, itu ya. Kalau sudah ada pembagian kewenangan, pasti mudah evaluasinya. Tapi kalau misalkan tidak ada responsibility accounting, maka semuanya saling menyalahkan, gitu ya. Ya, kemudian buatlah anggaran ya, flexible budget. Nah, itu ya. Jadi flexible budget, anggaran itu berdasarkan pada pemicunya dan juga balance scorecard. Ya, balance scorecard artinya berdasarkan skor-skor dan juga tampilan grafis ya. Nah, itu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan di sini, dari sekalian. Ada yang mau kita diskusikan? Cukup jelas ya, yang siklus yang kelima ini. Baiklah, berikutnya kita masuk pada topik lainnya ya, yang namanya, ini udah ya. Oke ya, sekarang database design ya. Kita lihat database design using REA data model. Nah, jadi di sini bahwasanya kita ketahui latar belakang dari topik ini adalah bahwasanya dalam akuntansi itu udah menyatu gitu kan, terpadu dengan yang namanya teknologi informasi. Nah, bicara teknologi informasi, maka kita bicara ya bagaimana ya laporan itu disajikan yang namanya haruslah relevan, haruslah akurat, haruslah andal, haruslah tepat waktu, haruslah apa ya dapat dipertanggungjawabkan ya, dan juga accessible, bisa diakses. Maka bagaimana caranya? Ya haruslah dengan database. Jadi database design menggunakan diagram REA. Nah, jadi database design itu kalau bicara database bagaimana prosesnya? Ya, jadi bagaimana prosesnya kita lihatlah. Yang namanya pertama adalah database itu nanti ada yang mendesain, yang namanya analisis sistem. Ya. Jadi analisis sistem lah mendesainnya dan juga mengkonseptualnya sehingga menjadi desain fisik, gitu ya. Sehingga nantinya diimplementasikan dan dikonversi dan dioperasikan. Nah, ini alurnya ya, bagaimana dalam hal itu database bisa berjalan ya dan digunakan. Jadi dalam membuat database tidak lepas dari yang namanya pemodelan data, gitu ya. Jadi database itu harus dimodelkan, ya harus dimodelkan. Maka alatnya dua, ya, yaitu dengan yang namanya ER diagram, Entity Relationship Diagram, dan juga REA data model. Nah, jadi kita bicara database, maka kita bicara metodologi. Ya, bagaimana metodologi mendiagramkan ya aliran data, namanya Entity Relationship dan juga REA data model ya. Jadi apa itu REA model? REA model di situ adalah resource. Ya, resource artinya sini berdasarkan pada ya sumber daya apa yang diserap. Ya, jadi persediaan misalnya. Persediaan digunakan nggak oleh perusahaan? Digunakan. Itu adalah sumber daya perusahaan ya. Sumber inventory ya. Uang kas, sumber daya nggak? Ya sumber daya ya, karena akan digunakan oleh perusahaan ya. Dan juga peristiwa. Ya, peristiwa di situ adalah aktivitas yang berdampak terhadap hasil informasi ya. Dan juga ada pelaku, agent. Nah, jadi sini agent di situ bisa berupa orang, bisa berupa organisasi yang terlibat dalam suatu peristiwa ya. Nah, jadi diagram REA di sini gini ya. Diagram REA di sini ya yang namanya tadi resource, event, and agent. Ini adalah persediaan, ini adalah agentnya,
dan ini adalah resource, event, ya, peristiwa, dan ini adalah agentnya. Jadi misalnya apa? Persediaan berkurang. Karena apa? Karena ada penjualan. Karena adanya penjualan, siapa yang melakukan penjualan? Yaitu marketing, agent, gitu ya. Makanya dia diagram REA di sini. Resource B, ya. Kenapa resource B ini ada keluar? Disebabkan karena ada give resource B. Ya, give resource B, ya. Dan siapa pelakunya? Ya, internal agent. Jadi dalam menggambar diagram REA ini harus kita ketahui ya, apa peristiwa yang relevan, kemudian juga bagaimana mengidentifikasi sumber daya dan siapa pelakunya, dan juga melihat ya tingkat kardinalitas ya. Apa itu tingkat kardinalitas? Kardinalitas adalah melihat nilai alamiah hubungan antara dua entitas. Ya, apakah dua entitas itu polanya satu-satu, apakah polanya satu ke banyak, apakah polanya banyak ke banyak. Nah, jadi yang namanya kardinalitas ya. Nah, bicara kardinalitas, kita harus lihat notasi. Jadi notasinya dengan notasi grafis, ya, dengan notasi minimum, maksimum, atau juga dengan nilai notasi UML ya. Nah, yang dalam hal ini menggabungkan ya kardinalitas maksimum dan minimum, atau juga dengan maksimum saja ya, Microsoft Access. Nah itu ya. Jadi bicara kardinalitas maka kita bicara simbol grafis. Nah itu ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Topik berikutnya adalah implementasinya. Bagaimana diagram REA itu diimplementasikan? Nah, jadi diimplementasikan diagram REA, kita ingat tadi di awal bahwasanya berdasarkan pada resource, event, and agent, gitu ya. Ada sumber daya, ada peristiwa, event, dan ada agent yang terlibat. Maka dalam diagram REA di sini harus dikombinasikan, ya, diintegrasikan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya adalah mengeliminir, ya, yang namanya tumpang tindih sumber daya yang digunakan atau juga entitas yang digunakan, dan juga menggabungkan, ya, meminimalkan ya suatu peristiwa yang terlibat dalam suatu entitas ya. Jadi diagram REA itu setiap peristiwa haruslah terhubung minimal dengan satu sumber daya ya. Jadi nggak boleh satu peristiwa itu tidak ada melibatkan sumber daya, nggak boleh. Kenapa? Pasti kan setiap adanya bertambahnya sumber daya, karena apa? Karena peristiwa. Kenapa nilai persediaan itu berkurang? Ya karena ada peristiwa penjualan. Siapa yang melakukan? Ya marketing yang melakukan. Ya karena ada marketing lah terjadinya penjualan ya, event. Karena ada agent lah ya, maka terjadinya event yang berdampak berkurangnya resource. Nah, itu ya cara membacanya. Kemudian every event must be linked ya. Setiap peristiwa harus terhubung. Ya, harus terhubung minimal pada dua agent atau dua agent yang berpartisipasi dalam sebuah peristiwa ya. Setiap peristiwa itu melibatkan sumber daya yang terhubung ya satu sama lainnya. Artinya terjadilah pertukaran di sini ya. Setiap sumber daya itu minimal terhubung dengan salah satu peristiwa. Nah, jadi dengan kata lain, tidak boleh ada sumber daya yang tidak terlibat di dalam satu peristiwa ya. Pasti setiap peristiwa itu akan mengurangi nilai persediaan ya. Nah, itu. Jika suatu peristiwa A dapat dihubungkan dengan peristiwa lainnya, tetapi tidak dilingkan secara simultan, maka dari seluruh peristiwa itu dalam diagram REA haruslah ditampilkan ya, di mana peristiwa A itu minimal dihubungkan salah satu saja ya ke masing-masing event ya. Jadi minimal salah satu. Ya kalau nggak ada dihubungkan salah ya. Jadi haruslah dihubungkan ya. Dalam menggunakan diagram REA ya, dalam dari database itu polanya MN relationship, many atau juga N gitu ya. MN. Nah, atributnya ditandai dari masing-masing dari tabel diidentifikasi sebagai kunci utama ya. Jadi
pola hubungannya MN relationship table ya. Yang use or foreign key diimplementasikan ya, satu dan satu, artinya setiap dari peristiwa itu melibatkan apa ya, satu dengan satu ya. Minimal ada satu yang event, minimal satu yang agent ya. Artinya hubungannya satu ke satu. Atau satu ke banyak, satu kegiatan penjualan dijual kepada banyak orang, satu N ya. Oke. Maka dalam menggambar diagram REA, ya, turunannya adalah jurnal itu REA ya. Ledger itu REA. Kenapa jurnal REA? Nah, diagram REA. Ya karena informasi yang terkandung di jurnal itu ada peristiwa-peristiwa kan gitu ya. Ada peristiwa penjualan tunai, ada peristiwa pembayaran kas, ada peristiwa apa ya, pembelian gitu ya. Nah, maka di dalam jurnal ya contain in event tables ya. Ledger ya, ledger itu mengandung di dalamnya beberapa sumber daya. Ada kas ya, menunjukkan kas itu bertambah atau berkurang ya di ledger. Inventory bertambah atau berkurang di mana? Di ledger ya. Kemudian financial statement, laporan keuangan ya, itu mengandung resource and event ya, mengandung sumber daya dan peristiwa ya, yang dalam hal itu sifatnya membentuk beberapa query-query ya. Atau juga management report seperti financial and non-financial information. Nah, pasti ada REA diagramnya ya. Baiklah, ada yang mau kita diskusikan di sini? Silakan. Ada yang mau bertanya? Any question? Silakan. Ada? Silakan. Silakan. Ada? Belum ada, Pak. Cukup jelas kira-kira? Cukup jelas, Pak. Baik ya, jadi cukup jelas saya kira. Dan nantinya tinggal kalian ulang dalam bentuk video itu ya. Baiklah, itu saja perkuliahan kita pagi ini. Mudah-mudahan minggu depan masih ada lagi ya. Pak, Minggu depan. Pak, minggu depan berarti masuk lagi kita, Pak?